ada perbedaan antara keterangan Ibtu Rudiana dengan saksi yang bernama Dede. Jadi, yang mana ini yang sebenarnya terjadi? Karena adanya tuduhan-tuduhan kepada saya yang tidak benar. Setelah itu, kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Iya, Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas lihat rame itu Rudiana. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ, Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya, Pak. Saya dibawa keluar, Pak. Saya tentunya menanggapinya silakan saja mempunyai pendapat dan saran yang mungkin sesuai dengan yang mereka yakini. Namun saya pun punya satu keyakinan terkait dengan meninggalnya anak saya, karena mendasari dari luka-luka almarhum dan juga beberapa saksi yang kami dapat. Karena adanya tuduhan-tuduhan kepada saya yang tidak benar, apalagi yang menyampaikan katanya saya mengajari mereka, dan kemudian ada lagi yang menyampaikan kalau saya menjemput dia, mengajari dia untuk memberikan keterangan saat di BAP. Itulah yang saya tidak merasa tidak nyaman. Itu seperti itu. Saya tangkapin tentunya saya tetap menghargai dan menghormati keputusan pengadilan yang melalui proses persidangan di tahun 2016. Saya tidak kecewa, artinya apapun upaya mereka silakan saja. Namun tetap saya yakin dan saya menghargai, menghormati putusan dari pengadilan tahun 2016. Saya sampaikan bukan masalah masuk akal dan tidak, namun fakta yang kami dapat gali dari mereka, itulah yang disajikan kepada para penyidik. Saya itu ketemu Dede Aib spontanitas karena memang kami lagi mencari informasi, kebetulan dia menyampaikan, jadi info sekecil apapun yang disampaikan kita coba dalamin. Kita telusurin. Jadi teman-teman, kalau kita belajar hukum acara pidana dengan benar, ada namanya sunrise principle dan ada sunset principle. Ketika seseorang diduga melakukan suatu kejahatan, maka secepat mungkin aparat bertindak untuk memproses terduga pelaku kejahatan tersebut. Jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari hukuman. Tapi ada juga sunset principle. Apa itu sunset principle? Apabila seseorang yang diduga melakukan kejahatan namun tidak terbukti, maka harus dilakukan penghentian penyelidikan. Artinya, tidak tepatlah apabila para penegak hukum berpikir seseorang yang duduk di hadapannya harus bersalah, sementara bukti membuktikan dia tidak bersalah. Ya, seperti yang kita lihat nih, dalam kasus Vina Cirebon, apakah para terpidana memang bersalah atau diduga dibuat bersalah? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar, Pak. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini, hari ini juga, kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan, Pak. Dihukum mati pun saya siap. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu, Pak, kadang memikirkan, Pak. Saya melihat ya dipukuli, Pak. Kalau itu ada kejadian di keluarga saya itu bagaimana, saya mikir, Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Ya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada, Pak. Memang tidak ada.
Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan? Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Saya sebagai pelapor tidak turut campur kait dengan pengembangan perkara, Pak. Itu udah ranahnya ke para penyidik yang melakukan pengembangan, apalagi sampai datang ke rumahnya Peggy. Saya tidak ikut. Karena selama ini saya bukan menutup diri, namun lebih ke saya coba untuk mencari lawyer bisa mendampingi saya untuk komunikasi kepada masyarakat. Setelah kami dapat lawyer yang saya sukarela, terus saat yang tepat saya untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa inilah yang sebenarnya yang kami alami, yang kami lakukan. Ya, terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul di kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Karena minta atau karena bagaimana? Seingat saya karena di bulan kami itu ada yang mau minta minum, Pak. Siapa itu? Lupa, Pak. Lupa, minta minum. Minta minumnya ke siapa? Polisi, Pak. Polisi. Tapi dikasihnya itu? Iya, Pak. Sesudah dikasih itu dikasih ada air? Enggak ada, Pak. Malam itu saudara tidak minum? Tidak, Pak. Minum air kencing itu, Pak. Sampai pagi? Iya, Pak. Malamnya saudara dikasih makan lagi? Tidak, Pak. Oke, lah lanjut cerita. Sesudah dari situ? Itu makan juga kita dilempar. Nasi itu berserakan, Pak. Kita itu tidak boleh makan pakai tangan, itu tidak boleh, Pak. Langsung harus pakai mulut. Saya diperlakukan seperti binatang banget di situ, Pak. Teman-teman, mungkin kita masih ingat sewaktu viralnya, awal-awal viralnya kasus Vina Cirebon, sewaktu baru aja filmnya diputar, roh ataupun arwah almarhum Vina, kata Linda ya, mengaku bisa masuk ke tubuhnya. Jadi Linda ini kerasukan, seolah-olah seakan-akan diduga itu adalah roh atau arwah almarhum Vina. Sekarang kenapa Linda itu nggak kerasukan lagi dengan kejadian yang seperti ini? Salam, Advokat Bung Raja.